Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning, and selamat datang di channel saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen infrastruktur teknologi informasi. Sebelum itu terima kasih kepada Ibu Novi Rahayu Eskom Mkom karena sudah memberikan saya izin untuk membuat video ini sebagai tugas mata kuliah manajemen sistem informasi manajemen. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan dimulai dari judul, yaitu komponen-komponen infrastruktur teknologi informasi. Next, kita masuk ke pendahuluan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, alangkah baik kita mengenal dulu apa yang akan kita pelajari pada video kali ini. Kita akan mempelajari tentang infrastruktur teknologi informasi atau biasa disebut dengan IT ya. Adalah kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan data dan fasilitas yang mendukung operasi, pengelolaan dan penyimpanan informasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya kita menuju ke tujuan infrastruktur. Apa sih tujuan dalam pembahasan ini? Yaitu infrastruktur TI penting bagi organisasi karena mendukung efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan produktivitas. Kita masuk ke komponen infrastruktur TI. Komponen infrastruktur TI meliputi perangkat keras atau bisa disebut hardware, perangkat lunak bisa disebut software, jaringan ya atau biasa dikenal networking atau internet, dan data yang semua berperan penting dalam mendukung operasional dan pengelolaan informasi di sebuah organisasi. Next, kita masuk ke bagian perangkat keras. Saya akan menjelaskan perangkat keras atau hardware dalam infrastruktur TI berfungsi sebagai alat fisik untuk memproses, menyimpan, dan mengirim data. Contohnya termasuk server komputer, router, dan penyimpanan data. Next, kita masuk ke server. Server itu terbagi menjadi banyak hal ya. Server adalah komputer atau sistem yang memberikan layanan kepada pengguna atau perangkat lain dalam jaringan. Dan jenis-jenis server itu meliputi yang pertama web server, yang kedua database server, yang ketiga file server, yang keempat application server, dan yang kelima mail server. Next, kita masuk ke penyimpanan data atau storage. Jenis penyimpanan dalam infrastruktur teknologi informasi meliputi hard drive atau HDD, yang dimana maksudnya adalah penyimpanan fisik dengan kapasitas besar dan biaya rendah, namun lebih lambat dibandingkan SSD. Solid State Drive atau biasa disebut SSD, penyimpanan yang lebih cepat dan tahan lambat tanpa bagian bergerak, tetapi biasanya lebih mahal per gigabyte-nya. Ketiga ada Cloud Storage, penyimpanan data secara online yang memungkinkan akses dari mana saja dan kemudahan dalam berbagi data, tetapi bergantung pada koneksi internet. Jadi kita butuh selalu online atau butuh wifi untuk mengoperasionalkan cloud storage ini ya. Next, kita masuk ke perangkat lunak. Perangkat lunak dalam infrastruktur IT adalah aplikasi dan sistem yang mendukung pengelolaan, penyimpanan, dan pengolahan data. Contoh perangkat lunak adalah yang pertama sistem operasi atau OS, mengelola perangkat keras dan perangkat lunak seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kedua, database management system, mengelola basis data seperti MySQL dan Oracle. Ketiga, aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office dan Google Workspace untuk mendukung produktivitas. Intinya dari perangkat lunak ini adalah sistem yang ada di dalam komputer atau gadget kita ya teman-teman ya. Kedua, selanjutnya kita masuk ke sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Jenis-jenis sistem operasi meliputi yang pertama sistem operasi desktop, yang kedua sistem operasi mobile, yang ketiga sistem operasi server. Next, kita masuk ke jaringan atau network. Komponen jaringan ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam suatu sistem informasi. Komponen utama termasuk router, switch, dan firewall.
Jaringan mendukung infrastruktur teknologi informasi dengan menyediakan konektivitas, memungkinkan pertukaran data, berbagai sumber daya, dan komunikasi antar sistem dan pengguna, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan kolaborasi dalam organisasi. Next, penjelasan lanjutan tentang internet. Internet merupakan bagian penting dari infrastruktur teknologi informasi karena menyediakan konektivitas global, memungkinkan akses informasi dan layanan secara real time ya. Jadi kita bisa melakukan pengembangan aplikasi yang berbasis cloud tadi dengan internet ini ya. Next, kita masuk ke keamanan. Keamanan dalam infrastruktur TI sangat penting untuk melindungi data dan sistem dari ancaman cyber, seperti pencurian data, malware, serangan DDoS. Komponen-komponen seperti firewall dan VPN berfungsi untuk mengamankan jaringan dan dengan membatasi akses tidak sah dengan mengenkripsi data yang dikirimkan, sehingga memastikan kerahasiaan dan integritas informasi. Selanjutnya kita masuk ke data center. Data center berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data, serta menjalankan aplikasi dan layanan TI untuk organisasi. Ini diperlukan untuk kebutuhan komputasi, penyimpanan, dan jaringan, dan juga memastikan keamanan dan performa optimal bagi pengguna sistem. Selanjutnya kita masuk ke cloud computing. Cloud computing adalah layanan memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya TI melalui internet. Ada 3 jenis. Yang pertama, infrastruktur as a service. Yang kedua, platform as a service. Yang ketiga, software as a service. Next, kita masuk ke bagian virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan virtualisasi dari sumber daya, seperti server, penyimpanan, atau jaringan, sehingga perangkat keras fisik dapat menjalankan beberapa sistem operasi. Database Management System berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan basis data, serta memfasilitasi akses yang bersamaan. Next, kita masuk ke backup dan recovery. Strategi backup data dan pemulihan dari bencana ini penting karena kita dapat memastikan data kita tetap aman dari kehilangan akibat kerusakan atau laptop kita rusak misalnya, atau terkena banjir dan sejenisnya. Sejenisnya kita masuk ke big data dan analitik. Selain itu, big data juga mendukung inovasi produk dan layanan baru, meningkatkan pengalaman pelanggan, menciptakan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin kompleks. Selanjutnya kita masuk ke Internet of Things atau disebut IoT. Ini berperan penting dalam infrastruktur TI dengan menghubungkan berbagai perangkat dan sensor yang mengumpulkan dan mengirimkan data secara real time. Next, kita masuk ke infrastruktur IT di masa depan. Seperti apa sih IT di masa depan itu? Ini lumayan lengkap, tapi saya akan menjelaskan secara singkat saja. Keamanan cyber akan menjadi prioritas utama seiring berjalan dengan meningkatnya ancaman terhadap data dan sistem. Konsep edge computing akan semakin diperhatikan ya, karena ini sangat menyangkut apa-apa di depan nanti itu tentang IT. Oke? Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan ini adalah komponen-komponen penting dalam infrastruktur TI meliputi perangkat keras hardware seperti server dan jaringan, perangkat lunak software untuk manajemen sistem, data center untuk penyimpanan dan pemrosesan data, serta jaringan komunikasi yang menghubungkan semua elemen tersebut. Selain itu, keamanan TI dan prosedur pemeliharaan juga sangat penting untuk menjaga integritas dan ketersediaan sistem. Baik teman-teman sekalian, terima kasih buat kalian semua yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya Muhammad Dendi Anggriawan, pamit undur diri. Ciao, bye-bye.